The uh, let's go. Uh, Gabriel, Oil Money. Oh, kalau mau menang saya tetap mendukung. Ya, patah hati. eh Nangis bareng ini mah. Uh, oke, sebentar. Saya ini dulu. Uh, oke ya. Oh, respect. Oke. Oh, Paris kembali menjadi juara Champions League ya. Eze, oh, oh, ya, dua, kita dua gol yang, dua penalti kita meleset ya. Satu Eze, satu Gabriel. Juga tadi ya kalau kita mau ngomong kesalahan tadi juga ada dari Mosquera ya. Sebenarnya Mosquera sebagian besar permainan tadi dia lumayan solid, tapi sayang sekali saya rasa dia akan apa ya? Akan dikenang hanya karena penaltinya itu tadi ya. Ravenable 1586 baru saja memberikan 10.000. Maaf ya Om, hore. Thank you untuk ininya ya. Uh, 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 uh. Oh. Ya, cukup menyakitkan ya karena dari adu penalti. Semua golnya ini dari gosok voucher ya. Golnya. Cuman ya kalau dari saya kita juga tidak memanfaatkan penaltinya tadi dengan baik. Gabriel, karena dia satu pemain yang menurut saya paling tenang harusnya gitu ya. Kesalahan pada Mosquera, Enti, selamat, gak layak juara abis. Sebenarnya sih tadi kita nggak parkir bus ya, lebih ke karena kita ditekan aja sih, kalah tekanan. Tapi sayangnya pada saat tekanannya PSG mengendur ya karena mereka juga udah capek di bukan injury time tadi, di extra time ya. Di extra time tadi kita tidak bisa memanfaatkan juga sih gitu. Belum waktunya juara Champions, blok Mosquera. Sebenarnya sih ya ini kan makanya tadi saya bilang Mosquera secara umum sebenarnya tadi sangat solid. Ada satu pertahanan yang cukup oke tadi dari Mosquera juga. Tapi sayangnya tadi menurut saya itu memang tackle yang terlalu gegabah ya. Arsenal forever, mental Eze dan Gabi. Setidaknya versus everybody sampai adu penalti. Numbangin Arsenal butuh koalisi semuanya. Udah nonton sampai pagi bang.
next time yang pasti sih kita setiap musim semakin maju ya di apa namanya di Champions League, Premier League sebagai pelipur, yes. United. Yang peringkat 17 musim kemarin tuh siapa? Tim Gurem. Harusnya Madueke bukan Gabriel. Saya rasa kan itu juga udah masuk apa ya? Saya rasa Madueke itu disiapkan juga untuk ininya lah, untuk apa namanya? Tapi ya apa? Ya udahlah. Tadi baca arah bola Raya sebelah kanan terus, Bang. Ya. Semoga pembelian pemain nanti depan ya oke, sabar. Lagian kenapa pula Arteta mainin Mosquera? Karena fitnessnya Timber kan masih kurang. Itu ya, jadi saya rasa sih tadi pilihannya nggak ada yang benar atau salah sih antara Mosquera dan Timber ya, karena keduanya sama-sama ya. Mosquera yang kurang pengalaman tapi fitnessnya full, atau Timber yang lebih berpengalaman tapi fitnessnya kurang gitu. Nggak salah Mosquera unggul 1-0 malah bertahan total. Gini ngaku king. Ya United emang di mana sekarang? Like juara, squadnya bagus semua. Come on Gunners, belum rezeki. Salam hormat kepada semua pemain dan staff udah berjuang sampai akhir, yes. Bangga Gons, Arsenal seharusnya Madueke. Sebenarnya sih tadi nggak ada salahnya juga sih Madueke atau Gabriel sih, karena menurut saya Gabriel pemain yang seharusnya dia lebih cukup senior. Karena untuk penalti sebenarnya sih, penalti ini mau pemain depan pemain belakang nggak ada masalah sih, sama aja. Cuman itu tadi tidak tenang ya. David Raya menyelamatkan bola dengan mudah sementara yang lainnya membuangnya begitu. Wasitnya dipertanyakan. Kalau ku penendang akhir Zubi atau Madueke, final tidak selamanya digapai. Man of the match David Raya. Strategi Arteta nggak berjalan baik tadi, passing ngaco ya, passingnya banyak yang kurang oke ya. Pemain Arsenal bukannya fokus ke bola di depan malah nutupin pemain lawan. Mungkin belum cukup baik tapi waktunya akan datang. Ya buat saya sih ini yang terpenting, kita juga untuk di Champions League kita progresnya ada ya, sama seperti di EPL progresnya setiap musim ada. Champions League kita progres, yang terpenting menurut saya kita progres. Musim depan menurut saya progresnya pasti akan lebih jauh lagi ya, benar-benar menyakitkan. Oke ya, buat pelajaran waktu yang akan datang. Pas Timber masuk masih nggak bisa ngimbangin Varsel, better Mosquera, Timber ya. Jadi kalau buat saya memang sebenarnya sih nggak ada salahnya sih tadi. Cuman tadi memang untuk apa pemilihan Mosquera atau Timber menurut saya nggak ada masalah sih. Pemilihan Mosquera buat saya tadi juga nggak bukan pemilihan yang salah, karena butuh pemain yang lebih fit untuk ngejagain Kvaratskhelia ya. Untuk ngejagain Kvaratskhelia, kalaupun kita pakai Timber yang fitnessnya masih belum full, menurut saya percuma sih tadi, akan ketinggalan juga gitu loh. Tadi kita masukin Timber karena Kvaratskhelia-nya juga udah capek gitu kan, jadi makanya berani masukin Timber. Ya nggak ada salah-salahin sih, jujur nggak. Kalau CL bonus terlalu cepat Gabi yang ambil, masih ada Zubi dan Timber. Arteta harus kalau ini mah enggak ya. Arteta nggak harus Arteta harus stay sih. Enggak, kalau ini pendapat yang saya akan lawan sih. Pendapat bodoh. Masalah Eze tadi. Ya Eze tadi kalau buat saya tadi Eze yang agak ini juga ya. Maksudnya Eze tadi ngambilnya satu lambat, tapi terus keputusannya tadi juga salah gitu ya.
Gyökeres gak jelas depan tadi, cuma tiang bendera. Operannya ya, kalau dia emang operannya agak kurang bagus sih. Harusnya sering nendang sepak pojok. Eze konyol, ngapain berhenti pas mau nendang bola, harusnya jangan Gabriel. Nggak usah kecewa, nggak bisa cetak gol lawan open play, butuh bantuan oil money. Man of the match wasit Arteta, pelatih pemainnya kalah. Saya rasa sih tadi cuman kurang ini aja lah ya. Kurang beruntung kalau menurut saya, karena kalau adu penalti kita ngomongnya sih adu hoki dan adu mental gitu loh. Jadi buat saya tadi Eze sama Gabriel mungkin bisa saya bilang mentalnya kemakan gitu ya. Gitu. Strategi Arteta menyesuaikan sama lawan pemainnya. Coba skuadnya kayak Madrid pasti nyerang. Parade Trophy ya saya rasa tetap akan happy ya, kita udah juara IPL. Untuk di Champions League saya rasa sekali lagi yang perlu kita pegang untuk Champions League ini adalah kita sudah melaju dengan baik ya. Progresnya ada, amat sangat disayangkan itu tadi. Ya sebenarnya sih Mosquera ya tadi sebenarnya bukan salahin dia juga, tapi ya decision makingnya tadi agak kurang ya. Tapi kapan kutukan runner up? Kan udah berakhir. Kita udah juara ya. Yang fix dongo, cuma Arsenal yang bisa nahan PSG sampai sejauh ini. Madueke VAR-nya ya tadi Madueke juga harusnya kena penalti, dapat penalti ya itu. Dan itu tadi tidak ada pemeriksaan VAR sama sekali. Juara tanpa mahkota. Teman-teman stoplah kayak anak kecil, yes. Mental time pemainnya enggak sih. Penentuan malah kasih back bertahan. Karena kalau kita terlalu open juga ini sih. PSG ini nggak bisa kita main terlalu open ya, gitu loh. Itu jadi buat saya pertandingan tadi kita bermain dengan cukup bagus. Eze dan Gabriel kurang ya, semangat. Pasti trofi happy nggak dapat, daripada nggak dapat apa-apa. Hoki nggak parade. Sayang banget extra time ya tadi harusnya, kalau buat saya tadi yang disayangkan sebenarnya pada saat extra time ya, karena kita kan sebenarnya tadi agak lebih, bukan agak sih sebenarnya, di babak kedua juga kita lebih bertahan, harusnya kita lebih punya energi ya untuk bisa kita nge-push di babak kedua gitu ya. Jadi di babak injury time-nya ya. Tapi ya sudahlah gitu ya. Cadangan PSG aja Arsenal keteteran. Sebenarnya sih tadi kita waktu udah masuk injury time extra time kita lebih menyerang sih gitu. Tapi ya itu saya rasa memang udah inilah kurang bisa memanfaatkan tadi ya. Pagi pasti nyalain Arteta karena kalah taruhan lagi. Dia justru menang taruhan sih kalau ini Arsenal kalah. Dia kan justru menang taruhan. Taruhannya dia kan kalau si ini bisa menang kan dia bayarin Panji kan. Jadi justru sebenarnya dia menang taruhan ini. Isi sumpah kiper spesial penalti Kepa. Sebenarnya tadi juga kalau secara penalti shootoutnya tadi udah cukup bagus sih David Raya ya. Shooting atau clear bola. Kapan kita bisa juara? Tenang. Yang pasti sih menurut saya kita sampai di sini udah satu progres ya di Champions League. Ini menurut saya ya program selanjutnya ya Champions League, karena kita kan program kita kan adalah untuk di IPL ya selama ini kan. Jadi saya rasa program selanjutnya dari Kroenke ini pasti Champions League sih gitu. Bisa nge-push tadi ya. Ya harusnya kita bisa nge-push di extra time. Sayang sekali kita nggak bisa nge-push tadi di extra time ya. Pemain yang mesti dibeli besok ya, kita untuk pemain yang harus dibeli kita akan bahas di segmen tersendiri lah. Saya rasa kalau di sini terlalu buru-buru. Kenapa Gabriel? Ya karena ya kalau buat saya sih ini karena dia yang lebih senior ya. Sebagai pemain yang senior harusnya sih untuk tendangan penalti itu ya, sebenarnya buat saya tadi sekali lagi
mau pemain back depan belakang sebenarnya kalau untuk penalti nggak ada masalah sih. Bursa transfer harus berbenah lagi terutama wing kiri. Come on Gunners, baru kalah sekali di Champions League. Capek bang, sumpah. Santai aja, santai aja. Arsenal happy aja, tetap rendah hati. Beli wing kanan kiri, wing Arsenal. Sebenarnya sih kiri sih buat saya. Yang nggak pernah hadir malah nongol. Kita harus punya sayap yang bagus sih minimal kalau striker. Gyökeres sih ya, kalau menurut saya Gyökeres sudah oke ya. Kalau ini sih nggak blunder sih buat saya, justru mungkin pemainnya agak kurang oke aja sih hari ini. Gabriel tadi ya ya sayang sekali sih ya, tapi ya ini satu poin yang menurut saya sebagai pemain senior harusnya dia bisa lebih tenang lah ya gitu. Yang latih atur penalti siapa sih, Kocak, UCL bonus aja. Udah tahu Mosquera panikan malah nggak diganti-ganti. Saya rasa sih justru karena bukan masalah Mosquera panikan ya, tapi kita ngelihatnya adalah fitnessnya gitu loh ya. Jadi buat saya memang gantinya tuh nunggu waktu yang tepat ya. Sayang sekali udah kena penalti duluan gitu kan. Tadi Mosquera ya buat saya memang tackle-nya tuh agak disayangkan ya. Tapi ya udahlah. Blunder sebenarnya enggak sih, kalau buat saya enggak blunder hari ini ya. Nonton tenang tanpa sadar gelas pecah. Nggak bisa tidur mas, keingetan terus ya. Santai aja, tenang aja ya. Besok kita akan bahas ini lebih lanjut ya. Buat saya ya itu kita harusnya jadi juga ada penalti ya, karena tadi kalau kita ngomong penalti itu si siapa, Madueke itu kan udah di depannya penjaga udah di depannya defender ya, tadi udah di depannya defender sehingga itu tadi dalam posisi itu tadi tuh harusnya penalti sih itu untuk, dan itu tadi sama sekali nggak ada pemeriksaan VAR gitu ya. Jadi tadi VAR-nya nggak ngecek sama sekali tadi, jadi ya itu menurut saya sesuatu yang aneh juga ya, kenapa nggak ada pemeriksaan VAR di situ gitu. Wasitnya blunder, wasitnya nyawit, mending mainnya kayak biasanya ya. Blunder dong, harusnya berani nyerang kalau unggul cuma 1-0. Sebenarnya sih tadi kita pertahanan kita cukup solid sih. Kalau kita justru malah terlalu nyerang, ini kita masuk jebakannya jebakannya PSG gitu ya. Jadi kita tadi sebenarnya secara pertandingan kita berhasil menahan serangan PSG dengan cukup bagus. Buat saya kita tadi secara pertahanan kita udah bermain cukup bagus ngelawan PSG. Ya cuman tadi itu satu kesalahan pengambilan keputusan lah untuk tackle yang tidak dari arah yang benar gitu aja ya. Zubimendi bagus ambil penalti, kok sistem pergantiannya blunder terus. Sebenarnya sih tadi sekali lagi menurut saya pergantian pemainnya udah cukup oke ya. Fix Arsenal harus upgrade winger sama gelandang eksplosif. Pattern Arteta masih kurang di jam terbang. Tapi akhirnya kalah penalti, sama aja ya. Buat ya mau gimana, kalau penalti itu kan udah untung-untungan ya. Adu penalti sih buat saya itu udah adu untung-untungan. Jadi kalau buat saya sih tadi ya udahlah, penalti nggak bisa kalau adu penalti itu adu hoki dan adu mental gitu ya. Sebenarnya sih kalau penalti itu yang penting kan on target aja. Nah sayangnya kita dua pemain gitu nggak on target ya. Jadi kalau kita mau ngomong gelandang serang ya tadi Eze juga blunder ya. Bertahan terlalu dalam enggak juga sih ya, justru karena kita ini kan dengan cara kita bertahan tadi kita bisa membuat PSG kalang kabut juga gitu loh. Sebenarnya tadi tadi balik lagi buat saya secara garis besar pertahanan kita tadi udah benar, strategi kita udah benar, cuman tadi satu kesalahan pengambilan keputusan dari Mosquera, dan itu cuma satu kesalahan pengambilan keputusan. Secara seluruh pertandingan tadi Mosquera selama dia 65 menit dia mainnya oke kok sebenarnya ya. Ada beberapa tackle penting yang dilakukan oleh Mosquera tadi ya. Cuman tadi ada di awal babak kedua saya heran kenapa dia dapat kartu kuning. Menurut saya itu yang membuat dia agak panik ya.
kartu kuning yang aneh di awal babak kedua. Nah, itu sih yang berujung tadi ya tadi kesalahan pengambilan keputusan sih menurut saya. Tapi emang ya udah gitu ya. Tapi cara teknik blunder tadi kenapa suruh Gabriel sama tadi buat saya kan sekali lagi kalau udah adu penalti sebenarnya mau siapa aja sama aja tinggal tergantung siapa yang lebih tenang gitu loh ya. Gabriel tidak tenang udah gitu aja. Wasitnya cuma banyak dari oil money corner penalti iya tadi juga satu keanehan ya corner kita di akhir babak kedua udah dikasih corner itu kan harusnya diselesaikan dulu ya cornernya tapi tiba-tiba peluitnya ditiup untuk diselesaikan gitu. Harusnya kan cornernya diambil dulu, apakah bisa di clear atau bolanya keluar. Nah itu baru pertandingan diselesaikan gitu ya. Tapi tadi corner belum diambil, tiba-tiba udah diselesaikan. Itu menurut saya satu hal yang agak aneh sih. Dari bangku cadangan belum panas, kelihatan masih penalti gugup. Bahas penalti pemain normalnya Arsenal jelek. Kalau buat saya sih enggak sih kalau secara pertandingannya nggak jelek sih tadi cuman ya itu tadi ya udahlah permainan udah cukup oke awalnya semua sesuai rencana kalah momentum tahun depan coba lagi penalti harusnya tadi ya siapa sih wasitnya tadi orang Jerman itulah ya oke teman-teman saya rasa kayaknya sekian dulu ya saya tutup dulu kita udah di jam 2.24 udah mau setengah 3 nih jadi saya tutup dulu thank you untuk yang udah nemenin dari awal sampai akhir ya ini pertandingan terakhir kita di musim ini ya ini kita ngelawan tim yang menurut saya memang kalau kita di Liga itu bos terakhirnya Manchester City ya udah berhasil kita kalahkan menurut saya untuk di apa namanya di Champions League ini bos terakhirnya ini PSG yang harus kita kalahkan juga nanti ya. Ya ini satu oil money kedua juga mereka memang di liganya ini kan mereka aman banget ya waktu bermain mereka sedikit banget berbeda dengan Arsenal yang waktu bermainnya jauh lebih banyak di mana mereka juga bisa ngatur jadwal di liga mereka sehingga bisa dapat waktu istirahat lebih gitu ya selama perjalanan mereka di liga itu kan menurut saya harusnya kita nih kalau mereka nggak dapet kayak tadi istirahat lebih harusnya kita di sini tadi ngelawannya Munchen gitu ya menurut saya ini harusnya ngelawannya Munchen cuman karena mereka dapat waktu istirahat lebih bisa ngelewatin Munchen sih gitu. Oke, dari saya kita tutup dulu. Thank you ya teman-teman. Dari saya terima kasih. Kita nanti bukan nanti malam lah. Nanti malam kayaknya nggak usah dibahas dulu deh. Bukannya ini ya. Cuman hari Minggu ini mau bahas apa ya? Apa maksudnya hari ini udah capek sih. Videonya ya udah panjang jadi kayaknya nanti kita akan bahas besok aja ya jadi biar saya juga bisa kasih apa ya kasih insight yang agak lebih bagus lah gitu oke dari saya sekian dulu saya Osi Laksmono undur diri dulu thank you semuanya kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya